Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Riz. Di video kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mereview, dimana di video sebelumnya, tepatnya di short video, saya telah memberitahu bahwasanya si Rocky telah dipasangkan sebuah pendingin. Sebuah pendingin yaitu radiator. Basisnya itu adalah radiator dari motor Suzuki GSX, namun telah dimodifikasi dan dialihfungsikan menjadi oil cooler. Nah, dikarenakan di video sebelumnya itu banyak sekali yang meminta, "Bang, tolong dong direview oil coolernya, dari mana saja jalurnya, lalu berapa sih volume oli yang harus digunakan ketika motor Mio sudah menggunakan oil cooler." Oke, nggak usah perlu berlama-lama, mari kita langsung ke reviewnya. Ini dia oil coolernya. Nah, jadi di sini ada oil cooler. Bisa terlihat di sini oil coolernya sangat besar karena berbasis dari bekas motor Suzuki GSX yang tadinya adalah radiator yang dialihfungsi menjadi oil cooler. Oke, lanjut kita ke pembahasan intinya. Jadi si oli ini dikeluarkan melalui jalur ini, guys. Tuh, kan di sini ada selang. Nah, ini selangnya. Ada selang. Si oli keluar mengikuti selang ini menuju ke arah oil cooler, masuk lewat sebelah kanan. Dan si oli ini turun sampai penuh dan sambil didinginkan ketika motor ini berjalan, karena kalau motor ini tidak berjalan, untuk oli itu tidak akan bersirkulasi, tidak akan berputar gitu, guys. Jadi harus motor saat menyala. Ya, lebih bagusnya di sini ditambahkan lagi buat kipas gitu, guys. Tapi kalau saya mah nggak usah lah, karena ini motor buat harian doang, nggak buat balap gitu. Cuman latihan doang sih, tapi latihan juga nggak terlalu sering. Lanjut, jadi ketika si oli ini penuh sambil didinginkan, lalu oli ini akan masuk dalam mesin melalui sebelah kiri sini, masuk ke jalur ini, mengikuti selang yang kedua di sebelah kiri, dan masuk ke mesin lagi. Ini dia. Nah, jadi gimana nih, Bang? Cara pembuatannya, cara pembuatan jalurnya. Kalau saya ini nggak membuat, guys. Jadi saya di sini membeli paketan, dimana pada toko online shop, yaitu di Shopee. Di toko itu telah menyediakan paketan untuk oil cooler khusus untuk motor Mio, dimana telah disediakan untuk tutup spool magnet yang telah dimodifikasi menggunakan nipple. Untuk fungsinya yaitu untuk mengeluarkan oli dari dalam mesin sini untuk didinginkan melalui oil coolernya. Jadi di sana telah disediakan, teman-teman, bagi kalian yang nggak mau ribet gitu, nggak mau ribet bikin ini itu ke tukang las seperti saya orangnya nggak mau ribet kan. Jadi beli yang simple aja, toh fungsinya sama aja kok. Lalu di sini juga tokonya menyediakan sebuah nipple yang berukuran 12 mili untuk disimpan di head motor Mio ini. Karena motor Mio ini kan tadinya adalah baut yang berukuran 12 juga. Jadi toko ini sudah menyediakannya. Lalu selain itu di tokonya juga telah menyediakan selang. Jadi selang-selang ini tuh saya dapatkan semuanya satu paket, semuanya itu dari toko itu, guys. Selangnya aja berukuran 2 meter, yang dimana 2 meter ini terlalu panjang gitu, tapi lumayan buat saya. Rencana sih pengen bikin tabung hawa lagi, guys, pengen bikin tabung hawa ya, lumayan lah selangnya daripada mubazir gitu kan. Jadi seperti itu. Apabila kalian berminat ingin membeli radiator modifikasi oil cooler seperti ini, saya akan menyertakan link di deskripsi ya.
Oh ya, mohon maaf apabila saya berbicaranya rada balelol. Saya baru pulang dari kampus guys. Ini teh jam berapa ya? Ini udah jam setengah 11 malam. Saya juga nge-recordnya kan ini tuh malam-malam teman-teman. Udah gelap juga. Saya baru pulang dari kampus. Saya sangat capek. Soalnya kenapa nggak besok lagi aja gitu pas siang? Soalnya kalau di nanti-nanti saya suka lupa Makanya mumpung motor baru dicuci, jadi saya record aja sekarang biar nggak lupa gitu. Nah lalu berapa sih bang buat volume oli yang digunakan ketika motor Mio ini menggunakan oil cooler? Apalagi oil coolernya sebesar gaban gini gitu kan. Kalau saya menggunakan oli ini, tadinya kan Mio itu hanya sebanyak 800 ml kan. Ini saya hanya berteori saja ya. Saya di sini sedikit berteori ketika memasangkan oil cooler ini. Saya menggunakan oli yang berukuran 1,2 liter. 1,2 liter saya gunakan. Jadi ketika pemasangan kebetulan saya oli menggunakan Enduromatic. Jadi ketika oil cooler ini sudah terpasang, saya pakai dulu semuanya. Sebanyak 800 ml sambil dites. Ketika si oli yang 800 ml itu sudah dimasukkan semua, lalu motor ini dinyalakan untuk mengetes apakah si oli ini naik, apa si oli ini keluar lewat selang ini atau tidak gitu, untuk memastikan saja fungsi atau tidaknya. Nah ketika dari selang ini sudah kelihatan nih keluar, sebelum dipasangkan ke nipple ini si olinya keluar, lalu motor matikan, pasang lagi, dan kita lihat di jalur sebelah sini teman-teman. Nah di jalur sebelah sini, lalu kita motor nyalakan kembali, dan apabila oli sudah keluar dari nipple yang ini, berarti sudah dipastikan oil cooler ini sudah berfungsi dengan semestinya gitu. Nah otomatis kan si oli itu yang ada di dalam oil cooler ini, ketika si oli bersirkulasi dari mesin ke oil cooler ini, tidak akan semuanya dari oil cooler ini masuk ke dalam mesin kembali gitu ketika motor dimatikan. Makanya ketika motor sudah dimatikan, di saat pengecekan sudah benar dan memastikan oil cooler ini berfungsi dengan semestinya, saya tambahkan lagi sekiranya 200 ml lah, 200 ml kurang gitu ya, saya lupa lah ya, pokoknya 200 ml entah kurang atau lebih gitu. Saya masukkan lagi. Kenapa fungsinya? Jadi agar si oli tidak telat ketika si oli dipompa dari sini untuk menuju ke dalam mesin lagi, itu si oli itu tidak telat gitu. Jadi agar pelumasan di dalam mesin itu agar tetap berjalan normal gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Nah lalu pertanyaannya, kenapa bang, kenapa kok nggak pakai caranya si nipple ini itu, si nipple yang ini kan biasanya kebanyakan pada disimpan di dalam crankcase tuh, di dalam crankcase ini. Kenapa saya tidak seperti itu? Karena sekali lagi saya orangnya gak mau ribet ya guys. Terus juga kan motor ini toh cuman buat harian aja gitu. Jadi biar motor ini ketika dibawa macet itu tidak terlalu takut lah gitu, tidak takut untuk menjadi overheat gitu. Apalagi ini motor kan sudah mempunyai kubukasi cc yang tidak kecil lagi. Jadi jikalau tidak menggunakan oil cooler ini, saya sangat takut sekali, sangat riskan akan terjadinya overheat. Kan kalau overheat nanti amsyong juga ya, duit keluar banyak lagi. Makanya saya cari aman aja gitu teman-teman. Toh dipasangkan di sini saja sudah berfungsi dengan baik kok. Kenapa harus cari yang ribet gitu kalau ada yang simple, ya enggak? Jadi kembali lagi, di sini itu sudah disediakan tutup spool magnet dari tokonya yang sudah dimodifikasi. Lalu disediakan juga nipple berukuran 12 mili, selang berukuran panjang 2 meter, dan juga
radiator yang dialih fungsikan menjadi oil cooler. Sekali lagi, apabila kalian berminat dan kalian gak mau ribet, saya akan menyertakan link pembelian di deskripsi. Lalu untuk yang terakhir, saya menggunakan oli untuk pertama kali setelah pemasangan ini. Saya menggunakan oli sebanyak 1,2 liter. Lalu untuk selanjutnya ketika penggantian oli, saya menggunakan oli yang bervolume yang normal, yang berukuran 800 ml. Karena kan kalau diisi 1,2 lagi, kasihan ke mesinnya juga gitu. Jadi terlalu berat lah. Jadi motor nggak akan ada larinya. Tapi itu balik lagi, kalian juga harus mengeceknya apakah oli ini cukup atau tidak. Saya sarankan ketika kalian mengganti oli, oli yang bekas di dalam mesin ini kalian keluarkan, lalu diganti dengan yang baru. Kalian nyalakan motor sekiranya 2 menit, lalu kalian matikan, lalu kalian cek kembali pada bagian tutup untuk memasukkan oli ini. Lalu kalian pastikan oli 800 ml ini cukup atau tidak. Tapi untuk motor saya ini 800 ml itu sudah cukup sekali teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.